Jangan lupa selalu memantaskan diri. Kalau udah ngelakuin semuanya, udah baca sholawat, udah istiqomah sholat tepat waktu, bahkan udah ngaji dan lain-lain, sabar. Semua udah dijalanin, tinggal sabar, pasrah. Ketika sudah pasrah, maka satu persatu tuh pertolongan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat. Ini buku pertamaku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin via WhatsApp maupun via Shopee, atau teman-teman juga bisa beli e-booknya, ada di Play Store. Nanti kalian cari aja di bagian buku, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat. Di situ ada, dan harganya lebih murah. Jadi buat yang tinggal di luar negeri atau di luar kota yang merasa jauh atau mahal di ongkir, kalian bisa lihat nanti bukunya di e-book, nanti bacanya di handphone. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke 0813 1543 0565. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dahsyat banget, dari Mbak Lala di Pasuruan. Jadi namanya bukan Mbak Lala, tapi aku pakai nama Mbak Lala ya, karena mbaknya minta namanya disamarkan. Assalamualaikum Mbak Melisa. Waalaikumsalam, selamat malam. Perkenalkan, saya Lala dari Pasuruan, Jawa Timur. Mau ngasih testimoni sholawat Mbak, tapi tolong nama saya disamarkan ya. Gini Mbak, saya lihat YouTube Mbak Melisa pas lebaran kurang seminggu. Oh ya, sebelumnya minal aizin wal faizin ya Mbak Mel. Gini, saya mau ngasih testimoni sholawat. Sebelum saya ketemu channel YouTube Mbak Melisa, saya sangat down dan terpuruk. Gimana nggak terpuruk Mbak? Mau lebaran nggak megang uang, kerja dirisainkan karena pengurangan karyawan. Di situ saya down banget Mbak. Saya kan sering buka YouTube Mbak. Nah, kebetulan channel Mbak Melisa muncul di beranda YouTube saya tentang keajaiban sholawat munjiat dan sholawat Jibril. Saya lihat testimoni yang Mbak tampilkan, mungkin itu petunjuk dari Allah. Saya coba sholawat Jibril dan munjiat. Awalnya saya coba sholawat Jibril hanya 1000 per hari, dan sholawat munjiatnya 100 kali sehari. Posisi saya nggak pegang uang sama sekali Mbak, dan saya berdoa sama Allah, ya Allah beri aku dan ibuku rezeki yang berkah, dan lancarkan rezekiku dan ibuku. Aku terus bersolawat dan terus berdoa, dan aku juga berdoa supaya aku cepat kepanggil dan keterima kerja di perusahaan yang aku impikan dari dulu. Dan alhamdulillah Mbak Mel, kemarin pas tanggal merah aku tes di perusahaan yang aku impikan dari dulu. Tapi ini nunggu panggilan interview ya, mudah-mudahan saya lolos dan keterima Mbak, mohon doanya. Sejak saya bersolawat Jibril dan solawat munjiat, pertama saya hanya mengamalkan 1000 per hari solawat Jibril dan 100 munjiat. Tapi sekarang alhamdulillah saya coba solawat Jibrilnya 4444 kali dan munjiatnya 500 kali sehari Mbak. Alhamdulillah Mbak, rezeki selalu ada Mbak, hati tenang, jadi rajin sholat juga. Dan cowok yang menemani aku selama ini, yang awalnya nganggap aku temen, tahun ini dia akan ngelamar aku Mbak. Antara percaya nggak percaya, doaku terkabul satu persatu. Minta doanya Mbak supaya dia lancar untuk melamar aku. Terima kasih Mbak Mel, channel YouTube-nya Mbak Mel bermanfaat sekali. Semoga Mbak Melisa dan keluarga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Semoga selalu dalam lindungan Allah, dan semoga hajat Mbak Mel yang belum tercapai segera tercapai, amin ya Allah. Sekali lagi terima kasih Mbak. Wassalamualaikum. Kemudian aku udah jawab, dan kemudian Mbaknya jawab lagi, Masya Allah, nggak nyangka Mbak Melisa balas WA aku. Amin ya Allah, makasih doanya Mbak. Semoga doa-doa terbaik balik ke Mbak Mel. Aku tiap hari lihat channel YouTube Mbak Melisa. Sejak aku bersolawat, banyak keajaiban yang aku dapat Mbak. Makasih Mbak, channelnya Mbak Melisa bermanfaat sekali, dan tiap kali aku batin sesuatu yang aku pengen terwujud. Masya Allah, Masya Allah, senang banget WA aku di save sama Mbak Melisa Mbak. Jadi aku
upload status, terus mbaknya komen ya, Masya Allah senang banget WA aku di save sama Mbak Melisa. Mbak makasih banget, YouTube Mbak bermanfaat, banyak keajaiban salawat yang aku dapat. Salah satunya yang tadi malam aku ngasih testimoni ke Mbak Mel, dan sejak aku salawat, orang yang benci sama ibuku entah kenapa Mbak, dari dulu benci, nggak suka sama ibuku, iri, padahal aku bukan orang kaya, kok dia iri gitu. Alhamdulillah sejak aku bersalawat dia berubah jadi baik. Yang tadinya nggak mau nyapa ibuku, ini tiba-tiba nyapa Mbak. Masya Allah. Bismillah, semoga ya Mbak. Masya Allah senang banget bisa kenal Mbak Melisa. Insya Allah bulan ini Mbak, cowok yang aku sukai dari dulu, dia yang selama ini nemenin aku. Dulu dia nggak suka sama aku Mbak, dan aku coba istiqomah salawat Jibril dan mujiat. Masya Allah, Allah maha bolak-balikan hati manusia. Dia langsung datang ke rumah ngomong sama ibuku, Mbak bulan ini mau ngelamar aku. Masya Allah. Terima kasih Mbak, channel Mbak Mel bermanfaat. Masya Allah. Iya Mbak, Masya Allah banget. Semoga bisa sampai 1000 mujiat tiap harinya Mbak. Doakan ya Mbak, semoga saya selalu istiqomah, dan semoga si dia dilancarkan dan dipermudah untuk melamar aku bulan ini. Minta doanya Mbak Mel. Itu aku belum jawab tuh teman-teman, dan kemudian mbaknya chat aku lagi. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Saya Lala dari Pasuruan, Jawa Timur, yang kemarin lusa ngasih testimoni. Kemarin lusa kan aku ngasih testimoni salawat ke Mbak Mel. Berkat salawat aku kepanggil tes di perusahaan yang aku impikan dari dulu. Itu kan harus nunggu, itu aku tes sebelum lebaran, dan alhamdulillah wa syukurillah Mbak Mel, tadi malam aku ditelepon HRD-nya, aku lolos tes Mbak, dan besok aku tes kesehatan. Itu perusahaan terbesar di sini Mbak. Masya Allah, masih nggak nyangka. Emang bener kata Mbak Mel, nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Kayak mimpi, masih nggak percaya. Perusahaan yang aku impikan dari dulu, dari awal aku lulus SMK 2019, ngelamar di situ nggak ada panggilan sama sekali, karena di perusahaan tersebut mencari karyawan lulusan SMK negeri lah. Aku lulusan SMK swasta. Makasih banyak Mbak, motivasi Mbak Mel, channel YouTube Mbak Melisa bermanfaat banget, dan aku sekarang makin semangat bersolawat. Semoga Mbak Melisa dan keluarga selalu sehat, panjang umur, dan semua doa hajat Mbak Mel segera terwujud. Tolong disamarkan nama aku. Ini aku bacanya tuh merinding loh teman-teman, merinding, terharu, karena kayak aku juga ngerasain yang dirasain sama Mbak Lala ini, karena kan aku juga pernah zaman dulu ya, yang namanya kepengen kerja, ngelamar sendiri, berjuang sendiri, cuma ngandelin pertolongan dari Allah, dan Masya Allah keterima. Itu tuh rasanya gimana gitu ya. Oh iya Mbak, berkat sholawat juga aku dilamar sama cowok yang selama ini nemenin aku. Dari dulu kagum Mbak sama cowok ini, bukan karena tampan dan hartanya, tapi akhlak dan ilmu agamanya Mbak. Masya Allah, sholat 5 waktu gak pernah ditinggal. Dulu pas aku masih kerja, dia selalu ngingetin kalau aku mau berangkat kerja, dia selalu bilang jangan lupa sholawat di jalan. Dan alhamdulillah Mbak, Sabtu tanggal 13 Mei besok dia ngelamar aku. Masih gak nyangka Mbak Mel dapat pekerjaan yang aku impikan dari dulu, dan dilamar sama pria idaman, dapat jodoh juga. Makasih Mbak, makasih Mbak. Ya Allah, berkat channel YouTube Mbak Melisa, Masya Allah, 2 The Power of Salawat ini yang maksudnya yang bener-bener ini ya. Kalau yang lainnya banyak banget The Power of Salawat yang dirasain sama Mbak Lala ya. Lagi ngebatin apa terwujud, lagi kepengen apa baru ngebatin belum diucap itu udah terwujud. Belum lagi yang tadinya ada orang yang tetangga yang gak suka sama ibunya Mbak Lala, tiba-tiba sinis, iri dan segala macem, entah apa yang diiriin ya, tapi tahu-tahu dia jadi negur, dia jadi baik. Masya Allah, dahsyat banget The Power of Salawat. Hidup kita kalau udah jalan hidup kita tuh udah beriringan dengan sholawat, sholawat udah jadi pakaian dalam diri kita, itu teman-teman insya Allah hidup kita tuh tenang, hidup kita tuh adem, walaupun masalah terus datang silih berganti ya. Jadi jangan berpikir dengan kita sudah bersholawat kita nggak dapat masalah lagi. Nggak, masalah tetap ada, selalu ada, setiap waktu, setiap detik, bahkan mungkin masalah tuh terus berjalan menghampiri kita. Tapi insya Allah kalau kita itu rajin sholawat, masalahnya tuh kayaknya rasanya enteng banget teman-teman, kayaknya lancar banget tuh teman-teman. Ibarat nih ya, ibarat kata gini, rumah kita nih lagi ada banjir misalnya, daerah rumah kita nih kena banjir misalnya, rumah-rumah yang lain kemasukan air, kebanjiran, kalau di kita tuh cuma lewat di depan doang gitu loh ibaratnya, dia nggak sampai masuk ke dalam gitu loh. Ibaratnya seperti itu, masalah yang terus datang silih berganti ya, seperti air yang banjir itu ke kita nih nggak sampai masuk ke dalam rumah gitu loh, ibaratnya seperti itu. Jadi masalah yang datang tuh kayak kita cuma lewat aja tuh, masalah bisa kita hadapin dengan tenang, dengan enteng, pokoknya legowo hati kita, pokoknya adem. Apa-apa tuh kayak yang ada Allah, gampang semuanya ada Allah tuh.
Karena sholawat itu jadi benteng buat diri kita. Teman-teman yang lagi bingung sama kerjaan, belum dapat kerja, ayo baca sholawat, istiqomahin. Yang lagi kepengen menikah, yang bingung suka sama seseorang tapi orang itu kok kayaknya jauh dari jangkauan kita, maksudnya jauh, kayaknya nggak mungkin, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Sholawat aja dulu. Urusan nanti dia jadi suka sama kita atau enggak, urusan nanti pekerjaan itu jadi buat kita atau enggak, ya hal apapun itu urusan belakangan. Kita minta dulu aja ke Allah, kita mantasin diri ya, karena banyak juga kita ini udah sholawatan tapi kita nggak mantasin diri. Kita merasa udah banyak baca sholawat, udah benerin ibadah, udah benerin sholat, tapi kita nggak mantasin diri. Ya ingat, jangan lupa selalu memantaskan diri. Kalau udah ngelakuin semuanya, udah baca sholawat, udah istiqomah sholat tepat waktu, bahkan udah ngaji dan lain-lain, sabar. Semua udah dijalanin, tinggal sabar, pasrah. Ketika sudah pasrah, maka satu persatu tuh pertolongan datang. Ketika kita sudah pasrah, satu persatu jawaban tuh datang. Walaupun mungkin nggak selalu semulus seperti Mbak Lala ya, bisa jadi kita kepengen kayak Mbak Lala kerja di pekerjaan idaman, di tempat di perusahaan A misalnya, kita udah sholawatan, udah sholat tepat waktu, ternyata nggak dapet perusahaan A. Itulah yang terbaik dari Allah. Allah tahu yang terbaik buat kita, jadi kita jangan protes dulu ya. Kemudian kita suka banget sama si B, kita udah sholawatan, benerin sholat, yang ada si B malah nikah sama orang lain. Itu yang terbaik buat kita, berarti memang dia nggak pantas buat kita. Allah udah nyiapin yang jauh lebih baik buat kita. Teruslah berprasangka baik sama Allah teman-teman, karena Allah mengikuti prasangka hambanya ya. Allah itu maha adil, Allah itu maha baik. Jadi kita jangan mikirnya ya Allah kok nggak adil ya, Allah kok nggak ngabulin doaku ya, apa salah dosaku. Jangan sampai kita mikirnya seperti itu ya, dosa kita banyak banget. Masya Allah, the power of salawat. Aku bener-bener merasakan ada di posisinya Mbak Lala, betapa bahagianya, betapa beruntungnya dan bersyukurnya ya Mbak Lala. Tapi ingat ya, bekerja yang jujur, bekerja yang baik, bekerja yang totalitas di perusahaan kita. Jangan mengeluh, jangan ngomongin kerjaan yang udah ngasih makan kita, jangan ngomongin kerjaan yang udah ngasih kita tempat buat punya penghasilan. Jangan. Kalau memang di pekerjaan itu tidak sesuai dengan hati kita, misalnya nih pekerjaannya lebih berat tapi gajinya kita merasa sedikit, nggak usah kita ngeluh, marah-marah, ngomel segala macem. Jangan. Bersyukur. Secapek-capeknya kita kerja, lebih capek kita nggak punya kerjaan ya. Nungguin kerjaan mana yang mau nerima kita, itu lebih capek, itu lebih berat. Jadi bersyukur, jalani Mbak Lala ya, bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan penuh rasa syukur. Walaupun capek dijalanin, nanti bertambah tuh, entah gajinya naik, entah posisinya naik, entah sama Allah dikasih jalan melalui suami, rezeki dari suami. Pokoknya dari mana aja, bekerjalah yang jujur. Jangan coba-coba untuk melakukan hal-hal kecurangan, karena mungkin di awal rasanya manis ya, kecurangan-kecurangan. Misalnya banyak hal lah kita melakukan kecurangan ya, perbuatan-perbuatan yang salah. Mungkin di awal manis, tapi gak berasa itu menggerogoti hidup kita. Jangan. Makanya jangan pernah lepas dari sholawat ya Mbak Lala, biar selalu dilindungi sama Allah. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Lala lancar semuanya, nanti juga segera menikah, nggak lama-lama setelah lamaran ya, amin. Dan buat teman-teman yang nonton, terima kasih. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Semoga kalian yang nonton rezekinya barokah, utangnya lunas, doa-doanya segera diijabah sama Allah. Semangat terus ya. Sebentar lagi kamu yang nonton yang bakalan dibacain kisahnya seperti Mbak Lala dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.